Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nusa Belajar. Pada video kita kali ini kita akan menjelaskan sedikit informasi mengenai tes CPNS tahun 2021 berdasarkan hasil rapat virtual persiapan pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2021 yang antara lain mengenai cara proses pengisian formasi yang kosong. Jadi sahabat Nusa Belajar yang akan mengikuti tes CPNS tahun 2021 ini perlu sekali mengetahui bagaimana cara proses pengisian formasi yang kosong ketika dilaksanakannya tes CPNS tahun 2021. Sehingga hal ini juga akan memberikan peluang lebih besar kepada calon pegawai negeri sipil untuk bisa lolos menjadi pegawai negeri sipil tahun 2021. Baik, sahabat Nusa Belajar, tidak berlama-lama lagi sebelum kita masuk ke videonya, silakan sahabat Nusa Belajar klik subscribe-nya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke videonya. Cara pengisian kekosongan formasi berdasarkan hasil rapat virtual persiapan pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2021 dalam hal formasi umum atau khusus masih belum terisi. Setelah integrasi nilai SKD dan SKB dapat dilakukan pengisian kekosongan formasi. Pengisian kekosongan tersebut dilakukan by system oleh BKN. Adapun mekanisme pengisian kekosongan formasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, jika formasi umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar di formasi khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan yang sama, serta memenuhi passing grade, SKD formasi umum, dan berperingkat terbaik. Yang kedua, jika formasi khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar di formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan yang sama, serta memenuhi passing grade, SKD formasi umum, dan berperingkat terbaik. Yang ketiga, jika setelah dilakukan sebagaimana angka 1 dan 2 masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya, pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama, dari unit kerja penempatan yang berbeda, serta memenuhi passing grade, SKD formasi umum, dan berperingkat terbaik. Nah, bagaimana skenario-nya dalam formasi khusus apabila formasi khusus tidak terisi atau kosong? Contohnya, di sini disebutkan, dicontohkan misalnya jabatan ahli pertama atau perawat, kualifikasinya nurse, alokasi 8, unit kerjanya RSUD Banama. Keterangan dibagi menjadi formasi umum 5, formasi khusus untuk formasi komlut ada 2, formasi disabilitas ada 1. Nah, setelah integrasi SKD dan SKB, formasi disabilitas kosong atau tidak ada pelamar atau gugur semuanya. Maka cara pengisian formasi yang kosong tersebut seperti ini. Misalnya formasi umum tadi ada 5 alokasinya, pelamarnya ada 20, peserta yang mengikuti SKB ada 15, sehingga hasil integrasi SKD dan SKB didapati berdasarkan peringkat 1, 2, 3 sampai dengan 15. Yang lulus 1 sampai 5 sesuai dengan alokasinya. Kemudian lulus akhir adalah 1, 2, 3, 4, 5. Untuk formasi khusus atau komlut, alokasinya ada 2, pelamarnya ada 7, peserta yang mengikuti SKB ada 6. Berdasarkan peringkat hasil integrasi SK dan SKB, diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena yang alokasinya ada 2, maka yang diambil untuk lulus ini ada 2 juga, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Jadi lulus akhir adalah peserta nomor 1 dan peserta nomor 2 berdasarkan peringkat. Untuk formasi khusus disabilitas, alokasinya ada 1, pelamarnya ada 1, sedangkan peserta SKB-nya tidak ada. Hingga hasil integrasi SKD, SKB kosong, lulus kosong. Maka untuk mengisi formasi kosong inilah diambil dari
formasi dari umum dan juga formasi dari Komlot. Maka untuk cara pengambilannya seperti ini, silakan sahabat lihat nomor 3 dan 4 ini diambil dari formasi khusus yang tadi tidak masuk di dalam alokasi formasi khusus ini. Nah, sehingga dipindahkan ke formasi khusus disabilitas. Begitu juga nomor 6 diambil dari formasi umum, kemudian 5 diambil dari formasi Komlot, 7 juga diambil dari formasi umum, dan seterusnya sampai peringkat 15. Nah, sedangkan untuk formasi disabilitas ini alokasinya cuma 1, maka yang akan masuk adalah untuk mengisi formasi kosong ini nomor peserta 3 yang diambil dari formasi Komlot. Nah, seperti itu, sahabat. Skenario yang pertama apabila formasi khusus yang kosong atau tidak terisi. Catatan, untuk peringkat 3, 4, 5, dan 6 pada formasi Komlot harus lulus nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum untuk dapat diikutkan dalam pemeringkatan untuk pengisian formasi khusus. Jadi, tetap ya sahabat, untuk mengisi formasi kosong ini semuanya harus lulus nilai ambang batas atau passing grade-nya. Selanjutnya, untuk skenario 2, apabila formasi yang tidak terisi atau kosong adalah formasi umum. Contohnya di sini sama seperti tadi, dia ahli pertama atau perawat, kualifikasinya nurse, alokasinya 8, unitnya RSUD Banama. Dari alokasi 8 dibagi untuk formasi umumnya 5 yang dibutuhkan, untuk formasi khusus Komlotnya ada 2, untuk formasi disabilitasnya ada 1 yang dibutuhkan. Setelah diintegrasikan dari SKD dan SKB, ternyata formasi umum kosong atau tidak ada pelamar atau gugur semuanya. Maka penjabarannya sebagai berikut. Untuk formasi umum alokasinya tadi ada 5, pelamarnya cuma 1, pesertanya SKB tidak ada, sehingga hasil integrasi SKD SKB-nya 0, yang lulus 0. Nah, untuk formasi khusus Komlotnya alokasinya ada 2, pelamarnya ada 6, peserta SKB ada 6. Hasil integrasi SKD dan SKB berdasarkan peringkat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sehingga karena untuk formasi khusus ini alokasinya cuma 2, maka yang diambil adalah peringkat pertama dan peringkat kedua. Untuk lulus akhir juga begitu, peringkat pertama dan peringkat kedua. Untuk formasi khusus disabilitas, karena alokasinya 1, pelamarnya 3, dan peserta SKB-nya 3, maka hasil integrasi SKD dan SKB berdasarkan peringkat nomor 1, 2, dan 3. Karena yang dibutuhkan cuma 1, maka yang lulus adalah peringkat yang pertama ini. Nah, sama seperti tadi, peringkat 3, 4, 5, dan 6 pada formasi Komlot dan peringkat 2 dan 3 pada formasi disabilitas harus lulus nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum untuk dapat diikutkan dalam pemeringkatan untuk pengisian formasi khusus. Formasi kosong. Selanjutnya skenario 3. Apabila skenario 1 dan 2 sudah dilaksanakan dan masih terdapat formasi kosong atau tidak terisi, maka langkah selanjutnya adalah seperti ini. Di sini ada 4 jabatan dalam penerimaan CPNS-nya, kualifikasinya juga nurse, alokasinya ada 4, 2, 1, 1. Unit kerjanya ada RSUD Cemara, Puskesmas Makrayu, Puskesmas Kertapati, dan Puskesmas Karamasan. Nah, keterangannya untuk RSUD Cemara yang dibutuhkan ini ada 4, yang terdiri dari formasi umum dibutuhkan 2, formasi Komlot dibutuhkan 1, dan disabilitas dibutuhkan 1. Sedangkan untuk Puskesmas Makrayu, alokasinya ada 2, yang dibagi menjadi formasi umum 1 dan formasi khusus disabilitas 1. Sedangkan Puskesmas Kertapati alokasinya 1,
hanya dibutuhkan untuk formasi umum. Juga sama halnya dengan puskesmas keramasan, alokasinya 1 dibutuhkan untuk formasi umum. Nah, jika terjadi kekosongan formasi, dilakukan pengisian formasi kosong menggunakan skenario 1 dan 2 terlebih dahulu. Apabila masih terdapat formasi kosong, maka dilakukan sebagai berikut. Nah, sahabat, seperti ini. Jadi di sini terlihat yang ada kekosongan formasi ini ada di Puskesmas Kertapati dan juga Puskesmas Keramasan. Nah, maka proses pengisian formasi kosong ini bisa sahabat lihat di sini di tampilan video ini bisa diambil dari peserta yang mengikuti di formasi Puskesmas Mekerayu dan juga bisa di RSUD Cemara. Nah, jadi ini juga berdasarkan peringkat ya sahabat. Silakan sahabat perhatikan dan teliti, jangan sampai salah, sehingga jangan sampai nanti ada kekeliruan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi untuk peserta dari formasi Komlo dan formasi disabilitas harus lulus nilai ambang batas PG atau SKD formasi umum untuk dapat diikutkan dalam pemeringkatan untuk pengisian formasi kosong. Nah, jadi sahabat, ketika kita tidak lulus dari tempat kita melamar, maka kita masih punya peluang untuk mengisi kekosongan formasi di tempat lain. Jadi itulah kenapa pada tes CPNS tahun 2021 ini peluang untuk bisa lolos dalam tes CPNS itu sangat besar sekali. Tapi tetap kita harus fokus dan juga belajar sehingga bisa lulus di tahun ini. Demikian sahabat semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.